Halo guys, jumpa lagi dengan Teknode di sini. Dan kali ini kita akan membahas sebuah barang yang sangat menarik ya. Bahkan saking menariknya, selalu laris manis di tiap serinya. Dengan harga yang sangat pas di kantong mendang-mending, selalu menjadi primadona di dunia jam tangan pintar. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas the one and the only Huawei Band 9. Nah, seperti biasa, ini adalah penampakan dari boxnya ya, yang hampir sama dengan seri-seri sebelumnya. Seperti biasa, kita akan mendapatkan buku manual dan garansi, sebuah kabel charging, dan dari smartband-nya sendiri. Dan kemudian ini adalah penampakan dari smartband Huawei Band 9. Asli emang keren banget ya, untuk yang versi lemon yellow ini. Tapi ini kuningnya nggak segenjreng yang ada di poster ya guys. Jadi jauh lebih soft dan nggak terlalu norak. Jika pengen warna yang lain, bisa memilih 3 varian warna lainnya. Tapi emang jarang banget ya, ada yang versi kuning seperti ini. Jika dilihat sekilas, desainnya mirip dengan Huawei Band 8 sebelumnya. Masih berdesain kotak, namun dengan finishing cat metal untuk bagian bezelnya yang membuatnya semakin elegan. Meskipun masih polimer ya, biar ringan. Ya karena emang beratnya cuman di 29 gram saja. Ini sih ringan banget, kayak nggak make jam tangan. Desain strapnya pun udah makin sporty, dengan desain yang bolong-bolong kayak gini. Lebih fresh sih. Strapnya ini diklaim super nyaman ya, karena memiliki bahan yang agak susah disebutnya ini, fluoroelastomer, di mana bahannya ini diklaim nyaman banget buat digunakan di kulit siapapun, yang katanya juga termasuk anti alergi. Sepengalaman saya memakainya sih emang nyaman banget ya. Selain lentur, juga bahan strapnya ini tidak ada lengketnya sama sekali. Itu yang membuatnya nyaman menurut saya. Untuk strapnya menggunakan pengait yang unik seperti ini. So far sih cukup gampang buat dipasang dan gak mudah lepas juga. Nice one. Nah, untuk beberapa perbedaannya, jika dibandingkan dengan Huawei Band 8, emang sekilas hampir sama untuk desain jamnya. Mulai dari ukuran jam, layar, tebal sensor, hingga quick release-nya. Memang ada beberapa upgrade pada fitur dan sensornya, tapi mungkin yang membuat saya agak sedikit kecewa adalah di bagian bezel layarnya ini yang hampir sama aja ya. Masih tebal dengan ukuran sekitar 1,47 inch. Padahal saya berharap sudah bisa semakin tipis seperti yang ada di Mi Band 8. Ya mudah-mudahan seri berikutnya akan bisa upgrade. Tapi anyway, sudah sedikit terobati dengan desain UI-nya yang semakin fresh. Layarnya masih menggunakan AMOLED ya, dengan resolusi di angka 194 dikali 368 pixel dengan kerapatan 282 ppi. Selain itu, upgrade 9-axis atau 9-axis sensornya membuat jam tangan pintar ini menjadi lebih presisi lagi dalam pengukuran sensornya. Dan sekarang sudah menggunakan True Sleep 4.0 untuk mengukur waktu tidur secara lebih akurat, mulai dari tidur ringan, deep sleep, REM, hingga rating point kualitas tidur kita, bahkan nafas kita. Serta adanya TrueSync 5.5 untuk pengukuran yang lebih lengkap mulai dari heart rate, SpO2, dan stress level secara berkesinambungan. Sensornya pun sudah termasuk akurat meskipun bukan sebagai patokan utama ya, hanya sumber referensi saja. Seperti pengukuran detak jantung tidak normal atau pulse wave arrhythmia dengan sensor PPG. Fitur ini sebenarnya turunan dari yang ada di GT4 dan termasuk fitur yang bagus juga buat kesehatan kita sendiri. Ya, siapa tahu kan ada yang nggak normal dalam ritme jantung kita. Nah, kemudian hingga upgrade yang utama, yaitu adanya auto brightness yang membuat kita tidak perlu mengatur untuk kecerahannya. Untuk beberapa fitur lainnya masih cenderung sama ya, seperti rekaman data aktivitas, latihan pernafasan, musik, cuaca, agenda kalender, alarm, stopwatch, center,
dan Find My Phone. Selain itu, untuk yang menjadi andalan selanjutnya adalah fitur workoutnya yang juga banyak banget ya, hingga 100 lebih mode olahraga. Nah, 9-axis atau 9-axis sensornya ini bermanfaat banget pada pengukuran beberapa olahraga yang benar-benar menggunakan gerak tangan dan ayunan seperti Swim 2.0. Jadi bagi kalian yang hobi berenang, ini mantep banget ya guys. Selain itu karena juga sudah mendukung dari ketahanan air hingga 5 atm di kedalaman hingga 30 meter. Jadi aman banget ya jika digunakan untuk berenang. Untuk olahraga seperti berlari, sudah ada pengaturan untuk set goals-nya, mulai dari jarak, waktu, dan jumlah kalori. Untuk fitur tambahannya di olahraga cuman music player. Dan seperti biasa, masih belum ada GPS ya guys. Ya harap maklum mengingat harganya yang murah. Untuk pesannya masih sama, sudah memuat banyak karakter dengan fitur quick replay yang membuat kita bisa membalas pesan singkat secara langsung lewat smartband-nya. Notifikasi panggilannya sendiri hanya bisa menolak saja ya guys. Harap dimaklumi soalnya masih belum bisa Bluetooth call. Dan di notif WA tidak memunculkan dari nama penelpon, tapi pada telepon seluler masih bisa menampilkan. Pengaturan notifnya pun termasuk lengkap, tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan aplikasi. Untuk beberapa hidden feature seperti remote shutter masih seperti dulu ya, hanya bisa di iOS saja. Nah, untuk tampilan layarnya ini masih cakep, cuman yaitu tadi, harapan saya kedepannya bisa lebih tipis lagi untuk bagian bezelnya. Untuk AOD-nya juga masih cakep, menyesuaikan dengan desain watch face-nya, yang dimana watch face-nya ini jumlahnya banyak banget yang free yang ada di aplikasinya. Jadi nggak bakalan bosen. Untuk custom wallpaper atau matching color-nya juga masih tersedia. Sudah ada tap to sleep dan tap to wake up. Untuk AOD-nya ini sendiri memang pastinya akan menguras baterai ya, dan harap digunakan untuk seperlunya saja. Tapi kecil-kecil gini masih tetap awet ya untuk baterainya. Meskipun cuman di angka 180 mAh, namun diklaim bisa bertahan hingga 14 hari untuk pemakaian yang minim penggunaan sensor. Jadi jika dengan penggunaan sensor yang ringan tanpa AOD, bisa bertahan sekitar 10 harian. Dan jika penggunaan yang berat seperti AOD, bisa bertahan hingga 3-4 harian. Tapi ya masih termasuk awet jika dibandingkan dengan beberapa kompetitor lainnya. Ngecasnya pun termasuk cepat, hanya 45 menit untuk full 100%. Ya, jadi ditinggal mandi pun sudah bisa terisi ya guys. Nah, kesimpulannya apakah Huawei Band 9 ini worth untuk dibeli? Sudah nggak diragukan lagi ya, terlalu worth di harga yang ditawarkan. Gimana nggak laris bak kacang goreng? Desain yang keren dan elegan, layar AMOLED yang cakep, watch face yang segudang, sensor yang bagus, dan baterai yang awet, menjadi segudang fitur untuk menjadi sebuah best deal. Namun jika pertanyaannya apakah worth untuk upgrade dari Band 8? Kalau teman-teman pengen nuansa yang baru, yang lebih fresh, dan pengukuran yang lebih akurat, bisa mantep banget untuk upgrade ke smartband yang satu ini. Tapi saya rasa sebenarnya secara fitur untuk basicnya hampir sama-sama aja, jadi nggak terlalu urgen banget. Jika ada pertanyaan lebih worth mana jika dibandingkan dengan Galaxy Fit 3, tentu saja lebih worth untuk yang Band 9 ini jika dilihat dari segi harga. Apalagi buat kalian para pengguna iOS. Ya meskipun user experience dari Huawei Band 9 nggak sesmooth dari Galaxy Fit 3. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton sampai habis, dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.